Halo teman-teman, kita akan membahas satu perusahaan BUMN. Sebenarnya masih ada beberapa lagi sih yang akan segera membagikan dividen, tapi saya membahas satu perusahaan ini yang terlebih dahulu ya. Kita bahas dulu Wijaya Karya Bangunan Tbk dengan kode emiten WEGE atau kita panggil aja WG. Perusahaan yang satu ini, BUMN yang satu ini akan segera membagikan dividen. Dividen yieldnya kali ini sih lebih besar ya daripada perusahaan-perusahaan yang kita bahas sebelumnya, beberapa yang mungkin dividen yieldnya nggak sampai 1%. Tapi WG ini bisa sampai loh, karena dividen yield mereka itu adalah 2% lebih. Tepatnya sebesar Rp4,47 per lembar saham dari harga sahamnya sekarang Rp181. Jadi kalau kita hitung maka dividen yieldnya itu sebesar 2% lebih. Dengan comeback tanggal 27 April tahun 2022. Itu berarti masih ada beberapa hari lagi sebelum pembagian dividennya. Kalau untuk hari ini sih udah tanggal 22 April 2022 ya. Berarti pas video ini diupload tanggal 23, berarti masih ada 4 hari sampai WG ini come date. Jadi semoga video ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman untuk apakah ikut dividen WG ini atau tidak. Kita lihat dulu profil singkat daripada WG ini sendiri. Mereka merupakan produsen dan juga kontraktor daripada properti dan bangunan. Sudah banyak sekali proyek-proyek yang mereka bangun. Ya, kita dapat lihat di sini dari beberapa proyeknya yang masih berjalan. Itu ada beberapa di antaranya ada produk yang kita kenal. Ya, contohnya seperti Stadium Internasional Jakarta. Ini juga katanya sih masih dalam pembangunan, jadi sudah hampir selesai ya, karena di TikTok sudah banyak dari akun resminya langsung mempromosikan stadium yang satu ini. Karena memang salah satu yang terbesar di Indonesia dan juga didukung dengan teknologi suara yang sangat bagus, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi setiap daripada kita yang mungkin menikmati fasilitas yang disediakan oleh Jakarta International Stadium ini. Lalu ada lagi beberapa produk diantaranya yang cukup saya kenal. Salah satunya ada produk daripada perusahaan daripada Pak Bong Chandra, yakni adalah Collins Boulevard, yang merupakan sebuah konsep megacity di mana di dalam satu komplek ini, satu bangunan ini ada tersedia banyak sekali kebutuhan kita, dari rumah sakit sampai supermarket, taman bermain, taman dan lain-lain itu disediakan oleh Collins Boulevard ini. Dan juga ada beberapa bangunan lainnya yang kita bisa lihat di sini ya. Kalau saya sebutkan satu persatu sih itu bakal memakan waktu yang cukup banyak ya. Jadi hanya untuk beberapanya sih saya sebutkan yang mungkin saya lebih kenal. Bahkan ada masjid, pasar, dan juga gedung-gedung pemerintahan lainnya. Karena ini juga merupakan badan usaha milik negara. Pastinya banyak proyek daripada pemerintah untuk mendukung perusahaan yang satu ini. Dan juga ada beberapa di sini kita lihat. Dan juga di sini juga ada Taman Sari. Bahkan sampai Transmart juga dibangun oleh WG ini. Karena memang tidak diragukan sih daripada kinerja WG yang satu ini. Ya, banyak banget, tapi tidak saya bahas satu persatu ya. Saya udah buka tabnya banyak banget di sini, tapi kira-kira tahu lah ya bidang bisnis yang dijalankan oleh WG ini yang bergerak di bidang bangunan. Kalau kita tanya-tanya soal prospek bisnisnya sih tergantung daripada ekonomi ya, karena pada tahun 2020 sama 2021 itu mendampak kinerja daripada WG ini cukup parah ya. Tapi nggak sampai rugi sih, berarti kinerja daripada WG ini juga cukup bagus sih. Karena kebanyakan perusahaan properti yang saya review, yang saya kenal itu kebanyakan tahun 2020, tahun 2021 kalau enggak mencatatkan laba, mereka mencatatkan kerugian. Tetapi untuk WG ini paling cuman labanya mengecil, enggak sampai rugi. Tapi tetap saja berefek. Jadi prospek bisnis daripada WG ini sangat bergantung kepada ekonomi daripada suatu negara, khususnya negara Indonesia tempat mereka berusaha. Kalau kita melihat keadaan sekarang sih pandemi yang sudah mulai terkontrol, maka bisa dibilang kinerja daripada WG ini akan mulai bangkit kembali. Tapi berkaca lagi tentang ada berita-berita negatif lainnya juga sih, seperti bagaimana konflik dari negara Ukraina dan Rusia ini juga akan berdampak ya, karena gejolak-gejolak ini akan menurunkan
stimulus daripada ekonomi, sehingga ekonomi akan cukup stagnan. Meskipun ada berita positif, ada juga berita negatif. Jadi untuk WG ini memang agak masih was-was sih untuk prospek kedepannya, tapi bukan berarti tidak akan membaik ya. Karena berkaca dari kelaporan keuangannya sih ada perbaikan sih. Pertama, sebelum kita melihat laporan keuangan daripada WG ini, kita lihat dulu pemegang sahamnya, yang kebetulan juga adalah BUMN, yakni adalah PT Wijaya Karya Tbk dengan porsi 69%. Dengan porsi masyarakatnya sebesar 30% ya teman-teman. Untuk PT Wijaya Karya Tbk ini sih nggak ada berita-berita negatif sih. Jadi aman-aman aja, kita langsung masuk ke key statistiknya. Dengan fundamental operating profitnya lebih kecil daripada net profit, kecilnya sedikit sekali. Berarti WG ini ada investasi ke saham, sehingga mereka dapat menghasilkan net profit yang lebih tinggi. Tapi bukan berarti mereka udah take profit ya, tapi belum di TP sehingga masih dalam bentuk net profit, bukan sebagai operating profit. Dengan PR-nya 8,1. Wow, ini kayaknya ada bau-bau akan masuk ke dalam list nih. Tapi kenapa mereka enggak masuk? Kita coba lihat lebih lanjut. Dengan PPV-nya 0,7 kali. Dengan operating profit margin 6% cukup standar. Net profit margin 6% juga cukup standar. Dengan quick ratio-nya 134%. Ini juga bagus sih. Saya juga jadi heran kenapa WG ini enggak masuk ke dalam list bulan April tahun 2022 ya. Berarti ada satu jawaban, yakni dari turnover-nya yang mungkin sepi. Kita lihat turnover-nya hari ini 739 juta rupiah. Nah, benar. Ternyata memang turnover daripada WG ini yang masih cukup sepi. Terlepas daripada porsi publik yang cukup besar, yakni 30%, ternyata transaksi daripada WG ini masih cukup sepi ya. Tapi memang ada potensi sih akan meningkat karena kinerjanya yang semakin bagus. Apalagi kita lihat kinerja tahun 2019 yang sebesar 47 earning per share, yang menjadikan harga wajar daripada WG ini bisa sampai Rp470, di mana harganya sekarang Rp181. Berkaca dari kinerja pesahamnya dari masa dulu pernah mencapai Rp426. Wow, ini kalau kinerjanya membaik sih, transaksinya sudah mulai liquid, turnover-nya juga membesar, maka ini layak banget sih WG ini untuk diinvestasikan. Apalagi mereka adalah salah satu perusahaan properti yang keuangannya cukup sehat, nggak terlalu banyak utang, malah cashnya yang cukup banyak teman-teman. Jadi untuk WG ini demikian pembahasannya. Semoga dapat menjadi referensi bagi teman-teman. Dividend yield 2% lebih, apakah menarik bagi teman-teman? Kalau saya sendiri sih belum ya. Cuma 10% ke atas yang dapat menendang bagi saya. Demikian pembahasan daripada WG sebagai kontraktor properti bangunan yang sudah beberapa dekade berbisnis di Indonesia. Mereka adalah bagian dari salah satu BUMN yang tentunya kinerjanya dijaga oleh pemerintah. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.